Halo, selamat datang di podcast kita Mana Paham, tempat ngebacot manusia gabut yang so tau. Udah 1 minggu nih kita rehat ya, gak muncul di YouTube, gak upload seminggu belakang. Dan kali ini kita balik lagi dengan topik yang lagi heboh ya, itu tentang investasi. Nah, hari ini tuh ada yang biasa ada pembicara 3 orang ya. Gue sendiri Noval, terus ada Reza Halo. dan Dewe. Hai. Nah, eh, sebenarnya tuh yang gue bingungin ya tentang investasi itu kan kalau menurut kalian penting nggak sih? Dan kenapa nggak dipelajarin waktu kita sekolah SMA atau ke belakangnya gitu? Nah itu yang pengen gue tanyain kemarin, yang tema sekolah. Hal-hal penting Wah. di sekolah hal-hal penting di kehidupan malah nggak diajarin di sekolah. Kayak, Mungkin takut kitanya makin kaya. Kayak nggak kita itu nggak boleh tahu dulu gitu. konspirasinya gitu ya, jadi kayak nge-gatekeeping gitu. Jadi gak banyak orang buat persaingan investasi, jadi makin orang kaya tuh ya mereka bebas tuh bermain di investasi. Itu konspirasi kayak gitu. Iya sih. Cuman kalau menurut gue ya bagus juga nggak dikenalin lebih awal karena gue pasti bakal pusing banget. Itu sebenarnya tuh kan kenapa investasi penting tuh, itu tuh sebagai passive income kan. Ada Ya. yang kayak active income ya, lo jadi dari pekerjaan yang lo lakuin gitu, per bulan digaji atau per minggu per jam gitu. Sedangkan kalau passive income tuh dari lo menginvest berapa jumlah uang, nanti lo bakal dapat balik berapa persen. Dan itu bakal kayak ngebantu banget tuh kalau misalnya lo dalam uh, misalnya kayak lo apa namanya tuh, kalau udah umur 60 tahun retire, apa bahasa Indonesia tuh, Masa tua, pensiun. pensiun ya, gue lupa ya, pensiun gitu. Tapi Nah, pensiun juga dapat duit kan, tergantung kerjaannya sih. gantung dari kontraknya. Dan sebenarnya tuh kalau investasi itu terbuka buat semua orang gak sih? Atau cuman buat beberapa orang doang, kayak yang di kalangan bisnis doang ya, lu di circle-nya mereka, karena lu udah dapet ilmunya, dia bisa main di investasi. Ini ngomongin Dan investasi duit. iya, sebenarnya tuh investasi itu adalah secara basicnya sih semua termasuk investasi sih menurut gue mah. Lu misalnya beli barang antik, lalu lu beli punya barang terus, dan si barang itu pas makin tua makin mahal kayak Vespa kayak gitu, itu termasuk investasi menurut gue. Tapi walaupun itu bukan termasuk investasi yang stabil ya, kayak ya tahu aja mungkin pas di masa depan tuh Vespa tuh orang-orang udah tidak nge-value-nya lagi, jadi tidak terjual gitu. Tapi ya itu semua semua bentuk benda tuh bisa termasuk investasi sih menurut gue. Ilmu juga bisa sih. Ya bisa. Justru karena ilmunya ini yang ngebuat si saham yang investasi yang ini tuh jadi makin mahal tuh. Siapa ini yang berbicara? Rizky. Halo? Aldi. Kemana Paldi? Nggak ada. Lagi ternak lele. Ya itu lu gimana Ki? Lu belajar investasi gak waktu dari SMA ke belakang? Diajarin gak? Binomo. Investasi Ki. Kalau binomo itu bukan investasi atau saham loh itu. Itu lebih ke betting. Judi anjir. Binomo itu dosa. Dosa. Nggak boleh. Anjing ngegat. Gue gak tahu sih ya, kalau binomo tuh gue mikirnya kayak simulasi doang sih, kayak buat Beneran. latihan. Mana ada simulasi, orang pakai duit beneran kan? Betting itu judi. Iya, simulasi berbayar. Jadi Simulasi berbayar. kita tuh nebak-nebak gitu. Oh ya? Heeh. Nah ini ya kita masuk ke topik yang lain ya, kayak pertanyaan lain ya. Ini kan banyak orang yang kayak ragu gitu. Ini investasi termasuk judi gak sih? Kan pernah ada yang waktu gue kayak Iya banyak tuh, banyak yang waktu nanya. gue kayak lagi deket banget sama agama nih, ke SMA. Masa investasi Kayak orang-orang tuh judi?
bilang kayak lu jangan investasi itu termasuk riba atau gimana itu. Lu dapat dosa nanti. Itu termasuk judi gak sih dari investasi itu? Kagak Karena kan anjir. kalau secara basicnya gitu ya, judi itu kan lu mempertaruhkan Mm-mm. uang atau sesuatu yang bernilai yang dimana bisa rugi atau untung. Mm-mm. Investasi juga kurang lebih sama gitu. Itu apa yang ngebedain tuh argumennya? Kalau investasi itu nggak mungkin rugi banget sih, tapi bisa aja rugi sih. Gimana ya? Ya Investasi itu ada tergantung. barangnya. Kalau judi nggak ada barangnya, bener nggak? Iya benar. Barang Barangnya kan maksudnya bentuknya dalam apa lembaran-lembaran itu kan yang kita beli itu kan. Pokoknya secara real, ada secara real. judi kan real juga tuh gak sih? Apaan? Ada uang ya. Oh, real Barang, apanya sih? Maksud gue ngerti itu. Real barang. apanya? Barangnya. Barangnya emang ada yang dibeli gitu. Chip kayak poker itu chip. Kalau misalkan judi itu kan duit secara langsung kan, maksudnya mata uang secara langsung. Tapi kalau investasi itu kan bukan uangnya, kan uang itu nggak bisa diinvestasi, Pak. Mata uang itu nggak bisa diinvestasi. Bisa sih diinvestasi kalau kita ngikutin dolar, maksudnya ngikutin mata uang lain bisa. Tapi kan kita ngomonginnya mata uang kita sendiri. Tapi kalau gue sih mikirnya gak tau ya, ini pikiran gue sendiri gitu. Apa yang ngebedain tuh dari dua judi sama investasi itu? Kalau investasi itu tujuan utamanya itu untuk roda ekonomi kalau menurut gue mah. Sedangkan kalau judi kan itu untuk keuntungan. Dengan Ada pribadi ada yang berarti. ada yang untung bang, ada yang untung. Jadi untungnya tuh single gitu. Yang si Ah, mempertaruhkan sama yang lawannya gitu yang rugi gitu. Kalau investasi itu ya Iya lu iya iya. roda ekonomi gitu. tidak merugikan Lu orang lain. ya Enggak juga. mungkin, tapi nggak tidak merugikan seperti judi gitu. Yang gua tahu bedanya itu judi itu lebih ke instan, tapi kalau investasi nggak mungkin instan sih. Itu Ada yang instan tapi ya tergantung. Jadi kayak taruhan, ada yang investasi yang taruhan kayak gitu tuh. Hah? Kayak harga saham. Saham investasi ya? Kan ada yang naik turun. saham itu termasuk Gue tuh investasi. lupa itu jenisnya saham apa. Iya. Cuman ada yang gini, lo kalau misalnya investasi jangka panjang atau jangka pendek, nah yang jangka pendeknya itu yang gue bilang instan itu. Hmm. Lo bisa aja menang kaya gitu, kayak menang mendadak, pokoknya jadi beruntung gitu mendadak karena investasi jangka pendek itu. Tapi lo juga bisa bangkrut mendadak gara-gara investasi jangka pendek itu. Dan mainannya juga nggak langsung nggak 100.000, 200.000, udah ratusan juta kali invest. Nah ya, BTC meren. sebenarnya itu yang si Rizky sebut BTC itu tuh kan termasuk mata uang digital ya. Bitcoin. Uang secara realnya juga sebenarnya ada, cuman beda-beda ngelakuinnya gitu. Cara instan buat investasi real juga sama. Gini, bedanya BTC sama yang asli itu cuma beda digitalnya doang gitu, digitalisasinya. Jadi tidak eksklusif buat cryptocurrency itu. Jadi cryptocurrency itu digital gitu. Emang ada ya koin 1 BTC gitu? Nggak ada perasaan. Jadi maksudnya balik lagi yang kayak tadi si Dewi bilang tuh, apa keuntungan cepat sama keuntungan lama itu ya, jangka lama jangka pendek gitu. Kalau yang jangka panjang tuh satu reksadana kan, itu yang paling elementary, paling bawah banget. Itu kayak lu paling itu cuma aman. dapetin 1% kalau nggak salah tuh ya dari investasinya. Kalau nggak salah tuh iya gak sih? Yes, ya segituan kayaknya. Ya, jadi kayak 10 juta tuh lu cuma dapet 100.000. Itu berapa lama sih kalau reksadana? Per 1 tahun gak sih? Oh, setahun. Setahun dapat 1%. Kayaknya persen juga deh. 5 deh kayaknya. Bisa, lu investasi tuh dapatnya berapa persen sih? Nggak tahu. Tergantung dari kontraknya. Sahamnya. Tergantung kontraknya. Oh,
Tergantung kita nanam saham di mana kata temen gue. Ya itu kalau maksud gue tuh yang gue bilang tuh reksadana itu reksadana tuh kalau 1% doang. Reksadana itu dari pemerintah bukan sih? Iya. Yang udah dipantau sama OJK, Badan Keuangan gitu. Ini kalau bisa dibahasin lebih dalam tuh emang ribet sih. Tapi kalau yang jangka pendek itu ya kayak stok, kalau satu main-main stok gitu. Stok tuh kan artinya tuh kayak lu tuh beli beberapa porsi yang ada di perusahaan itu. Jadi kayak suatu perusahaan tuh nyediain 5.000 stok yang artinya tuh 1%, tapi ada 5.000, jadi gimana ya? Si 100% itu tuh ada 5.000 stok gitu. Jadi kalau misalnya mau ngambil 1% dari perusahaan itu, lu ngambil 500 stok atau 50 sih? Itu bagi lu sendiri. Iya, segituan. Iya gitu. Konsepnya kayak gitu stok tuh. Nah, si stok ini tuh emang fluktuasinya emang tinggi gitu. Ada yang kadang lu bisa tiba-tiba ngedrop gitu. Misalnya kayak lu ngiranya nih, mau lu beli stok nih. Pas harganya tuh lagi murah nih. Yang lu harapin nanti pas lu jual lagi, nanti pas jadi mahal gitu. Jadi lu melakukan suatu prediksi gitu. Tapi si perusahaan tuh performa tuh jelek gitu. Stoknya turun, lu rugi. Itu jangka pendek, biasanya tuh nggak sampai 1 tahun, nggak sampai berapa minggu, berapa bulan. Bulan, nggak minggu, bulan. Mainannya bulan. Ya, bulan. Nah emang setiap apapun itu bentuk usaha pasti ada resikonya gitu. Tapi emang kalau investasi itu dulu ya waktu lagi boomingnya BTC apa Bitcoin sampai sekarang tahun berapa ya waktu iya emang lagi masih booming kan sekarang juga. Cuman waktu gue SMA dulu tuh orang-orang tuh pada bondong-bondong itu buat kayak nge-mining. Invest kayak itu. Oh, invest. Mining beda lagi. Invest. Karena mereka gak tahu basicnya itu kayak, jadi basicnya itu, lu tahu bubble gak sih? Bubble, bahasa Indonesia itu kayak bola pecah gitu. Jadi ada di invest itu ada istilahnya kayak bubble. Apa itu bubble? Jadi bubble tuh pas suatu stok atau tren atau apapun itu lagi hot gitu ya, lagi kayak hype, orang-orang pada beli gitu. Karena mereka ngelihat orang-orang tuh makin untung gitu, dia beli pas berapa bulan ke depan naik tuh harganya. Jadi mereka tuh tertarik juga buat beli itu. Tapi di situ tuh biasanya tuh kayak ranjau gitu, kayak perangkap gitu. Karena makin banyak orang yang beli, value-nya bakal turun. Nanti pas ternyata orang beli gak sadar, ternyata di belakangnya pada ikut beli, orang-orang pada ngejual gitu. Dan orang yang terakhir yang gak keburu ngejual bakal yang megang ruginya. Itu nggak ada. Dan waktu itu banyak yang. Itu ngomongin apa sih, saham? Kenapa? Saham atau suatu barang? Saham. Sebenarnya seluruh bentuk investasi ini. Itu mau itu saham atau ini ada ceritanya. Jadi bukan saham doang gitu yang kayak ada bubble-nya itu. Contohnya deh, bunga tulip. Jadi dulu di Belanda ya, Dutch, tahun 1600 kalau nggak salah. Kan pada masa kemasannya Belanda itu, orang tuh pada makmur gitu. Karena makmur mungkin jadi kayak bosan ya udah banyak duit itu. Jadi mereka mencari hal untuk ngeluarin duit itu. Waktu itu lagi musim yang si tulip, tau kan tulip bunga. Tulip itu lagi langka nih. Ada orang yang mikir, oh kita jual aja nih tulip, harganya itu ratusan juta ya. Kalau nggak salah dulu waktu terhitung sampai $50.000 itu kan termasuk 700 juta, 800 juta. Satu tulip doang, satu batang bunga. Nah, orang-orang pada beli itu. Karena hype itu, yang gue bilang tadi hype. Karena orang lihat, oh ada yang orang bisa untung nih dari beli tulip, terus dijual lagi ke orang lain yang lagi pengen beli juga, yang ngeharapin buat dijual lagi gitu. Jadi orang tuh bisa beli nih ke si penjual bunga itu.
Harga misalnya cara contohnya 50.000 tuh. Berarti Dia ngarep buat dijual 100.000 gitu. berarti itu tuh Dijual ke orang lain ada yang mau. berarti itu Gimana? tulipnya nanam sendiri gitu, kayak penjual bunganya nanam sendiri, ternak sendiri gitu. Iya tulip langka itu. Gak banyak adanya. Ya kan Karena kan kalau secara basic sebelumnya kan langka kan, habis itu tahu lagi hype terus orang-orang tuh pada ikut-ikut pengen nanam tulip sendiri buat dijual gitu bukan maksudnya. nanam, susah ditanam gini. Si tulipnya itu langka gitu. Susah buat ditanam gitu. Mungkin ada yang mencoba nanam tapi gagal. Karena kalau dalam bisnis kan makin sedikit makin value-nya makin tinggi kan. Iya. Iya gak sih? Bener. Makanya dikit tuh orang yang punya tulip itu tuh. Orang-orang tuh beli itu pada dia ngebeli terus gue beli bunga lu yang udah lu beli. Jadi orang-orang tuh pada beli buat ngarepin nanti buat dijual lebih tinggi gitu. Nah karena pas 1 tahun menjelang gitu ya, orang tuh mikir gitu, kalau misalnya buat ngapain gue tuh buat beli bunga segini 700 juta mendingan gue jual gitu. Terus jual tuh si orang itu. Orang lain tuh nyadar tuh, oh ini pada ngejual itu orang-orang tuh. Terus dijual lagi mereka tuh. Dijual. Pada akhirnya karena si value bunga ini tuh pada dijual lagi, jadi kayak si stoknya tuh ini sorry ya mungkin ini agak pusing ya kalau bisa jelasin kayak gini. Bisa ada gambarnya. Si stoknya naik. Jadi kan kalau yang gue bilang tadi kalau misalnya makin sedikit makin mahal kan, ya kan. Nah karena udah dibeli terus dijual lagi, jadi stoknya tuh gak ada lagi nih, makin banyak, harganya makin turun kan, jadi makin turun, jadi turun lagi. Kok makin turun? Berarti stoknya makin banyak dong, banyak produsen bunga tulip di waktu itu. Jadi si tulipnya itu tidak bisa direproduksi ya, jadi kayak bendanya itu bisa ada 5 doang nih bunganya atau 5 doang. Dibeli nih dengan harga segini. Itu harus ada gambarnya, itu susah ceritanya. Pokoknya intinya mah pas orang-orang tuh pada nyadar gitu, buat ngapain gue buat beli harga segini gitu buat bunga, terus pada dijual. Orang yang terakhir yang beli harga tinggi gitu terpaksa harus jual murah karena udah gak ada lagi yang mau beli mahal gitu. Kenapa nggak mau? Udah nggak hype lagi ya berarti? Ya udah pada sadar. I see. Kalau misalkan barangnya itu suatu kebutuhan, gimana Pak? Kayak bisnis gitu ya. Biasanya itu. Gua mau nanya nih, kan lagi hype banget kan ini ngemining. Nah kan ngemining itu kan ngebutuhin VGA. Nah sekarang VGA itu lagi langka dan lagi mahal. Dan itu nggak cuman buat ngemining doang, buat ngegame juga butuh VGA, nge-render juga butuh VGA. Jadi kayak suatu kebutuhan umum gitu. Nah itu menurut lu gimana? Berarti kalau kita mau ngomongin miningnya atau stoknya sih? Si VGA-nya, si stok VGA-nya. Kan semakin kesini semakin tipis dan harganya semakin mahal. Nggak ngotak banget harganya sekarang. Ya emang gitu, karena pada banyak yang mau kan. Kan kalau dalam bisnis tuh kalau ada harga, jadi orang-orang makin mau. Kalau stoknya sedikit tapi banyak orang yang mau, harganya bakal naik. Kalau misalnya stoknya banyak tapi orang dikit yang mau, harganya bakal turun. Itu kayak gitu bisnis modelnya itu. Kalau yang VGA ini, itu kan udah kelihatan tuh banyak yang mau, tapi stoknya dikit, jadi harganya naik gitu. Tapi kan nggak mungkin hype-nya turun kan? Hype-nya nggak mungkin turun kan kalau VGA mah? Nih gue ada yang gue tahu, udah gue waktu itu baca itu. Jadi mining itu kan, ini gue jelasin ya, jelasin gak sih? Mau jelasin gak mining itu apa? Boleh. Jadi cryptocurrency atau mata uang digital itu tuh cara bekerjanya tuh dengan teknik blockchain, balok rantai balok gitu kalau bahasa Indonesia itu. Jadi kalau misalnya mata uang
yang kayak biasa kita tuh, itu kan dikontrol sama bank ya. Hmm. Didesentralisasiin, dikonsentrasiin dalam satu bank itu yang kontrol. Kalau misalnya cryptocurrency atau mata uang digital kayak Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, banyak macam-macamnya gitu. Itu tuh tidak dikontrol oleh bank, tapi diverifikasi oleh banyak orang. Yang si tukang verifikasi itu disebut namanya tuh miner, tukang tambang. Cara kerjanya miner tuh komputer, si komputernya itu Spesifikasi. dikhususkan untuk verifikasi gitu. Jadi cara kerjanya blockchain tuh, jadi ada uang kas nih. Misal kalau secara basicnya gitu, Dewe pinjam uang ke Reza 10.000. Nah, Dewe harus bayar ke Reza nanti 10.000 kalau udah ada duitnya. Ditulis di buku cash kan, buku kas. Iya kan? Nah, kalau yang di blockchain tuh, si tukang tulis buku cash ini tuh banyak orangnya gitu. Jadi si miner ini tuh bukan cuma satu, tapi ada ratus ribu orang gitu di seluruh dunia yang megang buku kas. Jadi kayak disuruh kerja tiap transaksi gitu kan? Buat nyatet, buat verifikasi gitu si komputernya itu. Hal ini tuh ngebuat ngehack atau jadi maling itu susah. Karena lu harus ngehack seluruh orang di dunia gitu yang nge-mining. Susah buat dilakuin. Makanya cryptocurrency itu paling gimana? Sekarang mah kalau yang bagusnya nyewa robot. Apa? Nyewa mesin. Sewa mesin? Ya. Jadi itu ada robotnya yang dikhususkan untuk ini kayak gitu. Oh, ngerti ya. Iya, sekarang tuh kalau nggak salah tuh waktu itu gue lihat di videonya Linus Tech Tip, itu kan Linus. Dia tuh bilang kalau sekarang tuh bukan pakai VGA loh, bukan VGA yang biasa, tapi pakai VGA yang khusus buat miner. Namanya itu ada mereknya, salah satunya itu namanya tuh Antminer. Atau bahasa Indonesia kayak. Tapi tetap aja Pal, walaupun gitu. Semut penambang. Walaupun gitu tetap Apa? walaupun ada versi miningnya kan, tetap miners itu yang ngincer semua seada stoknya. Kebetulan stoknya kan banyak yang biasa kan. Ya udah diborong aja semua sampai sekarang. Ya, terakhir gini, karena katanya gini, karena pengguna cryptocurrency itu makin naik gitu orangnya tuh. Yang berarti mesin untuk verifikasi itu bakal makin tinggi gitu. Yang artinya orang-orang yang masih pakai VGA biasa bakal terpaksa untuk upgrade ke VGA yang khususnya. Yang nantinya si VGA yang biasa kita gunain bakal ada lagi stoknya, gak bakal dibeli-beli sama orang miner. Yang diharapin kayak gitu di masa depan tuh katanya. Tergantung produsen VGA-nya. Karena orang lu pada mulai pindah ke VGA yang khususnya. Kita ngebahas apa sih sebelumnya? Investasi. Biarin kantor yang beli. Mereka kan dibeliin sama kantor. Ya jadi itu contohnya miner tuh dapat uangnya itu dari verifikasi itu. Jadi ngecatet buku kas setiap orang transaksi itu dicatat gitu. Kasian yang ya. Dilakukan oleh komputer. Kasian kalau VGA nggak turun-turun. Sebenarnya nge-mining itu orang kaya yang pengen memperkaya diri. Nggak mungkin loh orang miskin bisa nge-mining. Biayanya mahal, modalnya gede. Sama halnya dengan orang kaya dong, yang buka bisnis. Sama halnya dengan orang kaya yang buka bisnis. Iya. Kan orang kaya buka bisnis gak harus mikirin modal. Dan kalaupun gagal ya bisa balik lagi. Tapi nge-mining itu lebih gampang, Wal. Dia kayak apa ya?
gue bilang sih kayak passive income ya. Dia kerjanya itu bener-bener otomatis. Kita nggak ada usaha Iya. apa-apa gitu. Paling cuman ngatur suhu biar nggak terlalu panas ruangannya. Iya, Tapi ya maka dari itu kan haram. Haram. Iya, kalau kan gitu emang bener. itu MUI harus ngeluarin fatwa baru. Tapi Linus, si Linus Tech Tip bilang gitu, nanti makin ke depan tuh bakal susah buat dilakuin orang biasa mining tuh, karena butuh power komputer yang lebih tinggi gitu. Karena makin banyak orang yang pakai kayaknya. Dan balik lagi cryptocurrency ya, yang gue bilang cryptocurrency itu mata uang digital yang menggunakan teknik blockchain, yaitu buku cash yang pegang oleh banyak orang gitu. Banyak macamnya, ada Bitcoin salah satunya itu, Ethereum, Litecoin, Dogecoin. Nah, kalau gak salah tuh gue waktu itu ada lagi trennya NFT, tau gak sih NFT? Apa ya? NFT itu non-fungible token. Secara sederhananya itu artinya itu token yang tidak bisa dipecah. Artinya tuh kayak gini, lu punya uang misalnya lu punya barang kayak HP nih, HP gak bisa ditukar sih. Kayak uang lah, uang 100.000 nih. Si 100.000 ini tuh value-nya sama dengan uang 50.000 dua. Iya gak sih? Iya loh, iya dong. Nah kalau misal NFT itu bukan uang sih, tapi kayak benda gitu. Barter. Itu gak bisa ditukar, gak bisa dipecah, karena tiap token tuh unik gitu, beda. Nggak bisa ditukerin. Nah NFT itu sebenarnya tuh secara sederhananya itu bentuk mengkoleksi seni virtual. I see. Jadi kalau NFT itu ya itu kayak misalnya gue yang kocaknya itu, lu tahu kan Nyancat. Yang kucing yang ada pelanginya itu. Yeah. Ya kan sih, yang GIF itu. Memes. Itu dijual berapa, tau gak? Dijual berapa? 4 miliar. Apa itu yang dijual produknya? Maksudnya GIF. hak Dijual ciptanya? GIF. Gambar bergerak. GIF-nya. GIF dijual. Hah? Serius? Enggak ngerti gitu. Nah gini konsepnya. Gila kan? Jadi si NFT itu si kreator Nyancat ya, ngelelang di sana tuh, ngelelang. Ada gak yang mau beli nih? Gue taruh harga segini. Ternyata ada aja yang beli nih, sekitar miliaran itu. Tapi yang dibeli itu bukan gift, tapi kayak ownership. Tapi lisensi masih dipegang sih sama kreator. Contohnya kayak gini deh yang sederhananya itu. Lukisan Mona Lisa. Tahu kan Mona Lisa? Tahu. Ya. Di museum itu sebenarnya tuh ada orang yang beli, ada yang dibeli, itu tuh milik seseorang sebenarnya itu, bukan milik museum. Jadi ada yang orang yang beli bermiliar-miliaran lukisan itu cuma buat dipajang di museum. Ngerti gak sih? Museumnya sama halnya dengan Nyancat ini juga. Apa? Museumnya tuh dapat duit nggak sih? Biasanya Museumnya kalau misalnya museum tuh dapat nggak kebalik, museum itu ngebayar si orang belinya itu nggak sih? Tergantung. Ya gak tahu sih. Tapi intinya tuh lu cuman beli kayak gini, kayak ditulis nih, GIF ini dimiliki oleh Noval. Udah gitu doang. Orang lain bebas buat nge-copy, buat menggunakan, buat mengkomersialisasi. Kalau di Jipak ya lu boleh. Cuman gua bayar 7 miliar cuman buat nulisin nama gua di sana di GIF. Bukan di GIF-nya langsung ya, tapi di blockchain-nya gitu. Di algoritma dalamnya itu nanti pas diverifikasi apakah ada tulisan ownership Noval. Kayak gitu.
sebenarnya tuh hal ini tuh bukan hal yang gila sih, tapi karena kalau kita lihat lukisan yang di museum itu tuh dibeli sama orang, ada dimiliki sama seseorang tuh, dibeli dengan miliaran triliunan uang yang hanya untuk kepemilikan gitu, nama doang, kayak ini milik Novel, udah gitu doang, gak ada untung yang lain. Kayak ini ya, pengen Nah si NFT namanya dipajang doang gitu ya, biar terkenal. nggak dipajang juga sih, karena di museum kan gak dijelasin kayak gini, ini lukisan dimiliki oleh ini, enggak. Terus apa untungnya? Jadi kayak nggak tahu, tapi orang ada aja yang beli. Nah, si NFT ini tuh bukan nyencet doang nih, tapi banyak lagi, ada kucing, CryptoKitties. Jadi kayak ngegaca kucing itu dijual dengan harga 600 juta tuh. Gambar tuh di kucing still gak gerak, dijual segitu. Terus ada superposition square, kotak doang gerak-gerak 3D gitu, berapa ratus juta, 800 juta nggak usah. Siapa yang diuntungkan? Yang buatnya, si kreatornya. Ya kreatornya. Jadi NFT itu kalau menurut gua merupakan jalan baru untuk artis menjual karyanya gitu. Karena kalau yang kita tahu kan artis itu ngejual kopi gitu, kayak nah, ini lukisan gua, kopinya gua jual dulu. Tapi dengan ada opsi baru dengan ownership kayak gini, kayak kita itu kayak di cafe atau desain grafis atau apa gitu, seniman itu bisa menjual ownership kayak gitu. Dan karena NFT itu unik ya, tiap gak bisa dipecah. Yang artinya kalau dalam model bisnis itu, kalau lu barang makin sedikit makin tinggi kan harganya. Yang artinya barang ini tuh cuma ada satu doang gitu. Jadi harganya tinggi gitu. Makanya kenapa orang pada mau beli harga segitu. Emang kalau tahu cara ngeregisternya kayak gitu di mana, Pak? si NFT ini tuh merupakan apa ya, kayak anakan market dari Ethereum. Jadi lu harus pakai Ethereum bukan Bitcoin. Tapi lu bisa kayak punya Bitcoin ditukarin ke Ethereum. Gue nggak paham, Pak. Misalkan ada orang ngebikin itu terus dijual. Itu adanya cuma satu, terus ntar tiba-tiba diedit namanya di situ. Itu gimana ntar? Yang gue bilang sebelumnya kan, semua token ini tuh termasuk blockchain juga, teknik verifikasinya itu. Yang artinya lu gak bisa hack kayak mengganti nama. Bukan karena dicatat oleh. Bukan diganti nama, gambarnya diedit. Oke. Ya kan diedit pakai Photoshop lah, bisa. Terus gimana? Ya udah jadi hak miliknya dia. Siapa yang tahu? Diedit dikit-dikit. Terus siapa yang tahu kayak gitu? Nah, kalau itu mah ya tergantung, emang ada yang ngebeli gitu. Karena gini ya, kalau NFT itu ada problemnya gitu, NFT itu. Orang yang ngejual gak bisa ngeverifikasi karyanya milik dia atau enggak, sama halnya yang kayak lo bilang itu. Ya, jadi NFT ini tuh banyak orang yang mencuri karya, terus ngeklaim, ini gue yang buat, gue jual. Ada. Ya itu. Banyak. Ya ada. Tapi problem ini tuh katanya tuh NFT kan lagi berkembang nih, baru mulai 2017, 2018 gitu. Katanya bakal diperbaiki lagi verifikasi karyanya itu, mungkin dengan cara foto kayak atau ID card atau gimana, gue nggak tahu. Nah, tapi itu bukan hal yang ngeblok buat berkembang NFT. Bakal susah banget sih. Nah ya, jadi NFT itu Beeple tuh artis 3D atau artis lebih ke kayak karya-karya bukan 3D doang sih, tapi 2D juga punya dia. Tapi kebanyakannya 3D. Dia tuh ngejual satu karya doang 69 miliar dolar. Itu kalau masukin ke rupiah berapa tuh? Triliun, ratus triliun mungkin. Satu karya doang.
Itu judulnya itu kalau satu karyanya tuh Beeple Everyday. Itu di karyanya dia tuh. Dijual segitu di Ethereum. Laku. Gila sih. Dan sebenarnya kalau lu lihat-lihat lagi banyak karya yang aneh tapi kenapa terjual itu kan yang kita tahu gitu ya, seni itu diapresiasi karena tekniknya kan, kayak ini susah loh bikinnya itu detailnya atau apa. Tapi dengan adanya NFT itu kita gak bisa ngebedain estetika dengan teknik atau detail atau apa gitu karena hal sederhana apapun masih kejual gitu. Dan ada yang karya yang kayak luar biasa tapi lebih murah gitu kejualnya tuh. Nah, Tahu ini nggak Pak makanya menurut kenapa? gua tuh Tahu nggak kenapa? apa? Apa? Karena rezeki Apa? udah ada yang ngatur. Oke, ini kalau Rezeki kalau udah kalau yang kalau di ngatur. itu kan jawabannya buntu gitu ya. Ini kalau misalnya di apa? Dibahasin lagi gitu. NFT itu gerbang menuju seni digital masa depan. Yang artinya itu terlepas eh, apa value-nya itu terlepas dari estetik gitu. Jadi kalau misalnya lu lihat itu karya-karya yang artisan gitu ya, artisan. Lu lihat kayak karyanya itu bagus, 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 bagus. Kayak ya detail gitu yang artinya itu kayak portofolio yang cocok buat masuk perusahaan kayak gitu kan. Jadi orang gaya seni orang tuh terdorong karena requirement perusahaan gitu. Kalau misalnya perusahaan misalnya requirementnya lu harus bisa ini nih, ya artinya orang bakal banyak nge-produk seni kayak gitu kan. Karena kalau misalnya dia bikin itu dia bakal dapat perusahaan ini. Tapi dengan NFT ini tuh eh, fundamental si siapa sih si pemikiran seniman tuh bakal lebih liar gitu. Kayak hal apapun bisa termasuk estetik gitu. Tapi tetap aja Gilanya sih dulu. Pal, di daerah kita pasti ada aja harga teman Apa? kalau minta desain. Itu karena lu ngejual ke satu orang. Kalau misalnya di NFT kan lu di marketin gitu. Tahu aja ada orang yang ngelihat, oh ini uh, worth it lah Kayak dijual 100 juta gitu di terus beli. suatu situs ya berarti ya. Itu kadang kita Iya. masih bingung harga jual desain kita itu seberapa. Sampai sekarang gue masih bingung. Bisa dibikin investasi Nah, nggak itu kayak gitu? Kita ngekarya, nah karyanya ini dibikin yang lu investasi. bilang ini tuh, yang lu bilang ini tuh kayak desain gua tuh worth it berapa sih? Sebenarnya itu kan worth it atau iya atau enggaknya itu kan dilihat dari misalnya kayak lu lihat produk desain dari perusahaan Nestle atau apa gitu ya. Jadi goals lu itu tuh itu gitu. Dan lu kalau misalnya belum deket ke sana berarti belum worth it. Sedangkan kalau lu ngelihat ke karya-karya yang dijual NFT itu kayak ih kayaknya goals yang ada di otak lu tuh yang kayak Nestle itu kayaknya bukan deh. Tapi hal yang sederhana juga masih bisa ngejual tuh kayak ya lu out of the box gitu artinya itu. Itu gak masuk akal lu kalau misalnya lu lihat ada ya ini NBA yang basket tuh ngejual klip video eh, top dunk apa kayak basket kering itu tuh klip video doang dijual ratusan juta gitu. Tapi sisi negatifnya dari NFT ini tuh orang-orang beli bukan karena apresiasi seni tapi lebih ke investasi gitu. Yang artinya tuh dia nggak ngelihat value estetik dalam seni itu gitu. Tapi malah kayak ngelihat value uang yang nanti bakal kejual di masa mendatang. Bisa dijual lagi ya kayak gitu? Bisa. Contohnya kayak Beeple itu ada orang yang beli Beeple, karya Beeple tuh waktu itu lagi mungkin diskon atau apa itu si Beeple itu ngejual dengan harga $1 atau berapa dolar gitu. Dijual beli 100 berapa itu. 100 dolar tuh apa. Dijual sampai 1 triliun atau apa gitu. Gila sih.
Nah si lagi NFT ini tuh orang-orang pada bilang ini mungkin hype doang gitu ya. Kayak yang gue bilang tadi kayak bunga tulip tuh nggak sih? Orang-orang pada mau ngeluarin duit gede itu, yang nanti ujungnya mungkin bakal Nggak rugi gitu laku. orang tuh. Tapi hal itu tuh orang dulu yang bilang Bitcoin kayaknya tren doang nih, bakal orang yang invest di Bitcoin bakal rugi. Tapi kalau bisa dilihat dari 2009 sampai sekarang Bitcoin tuh naik berapa persen? Orang yang dulu satu Bitcoin tuh harganya tuh 3 juta atau berapa juta, sekarang berapa itu satu Bitcoin tuh? 800 juta. Berkali-kali lipat ya. Nah Banyak. mungkin NFT juga sama gitu, orang pada banyak keraguan atau tahu aja nanti di masa depan bakal kayak harga berapa. Berarti intinya yang bikin mahal tuh hype-nya doang kan? Kalau misalkan kita nggak mengakui Bitcoin, semua orang nggak mengakui Bitcoin, ya nggak bakal mahal. Ya, Ya kan? bener. Bener kan? Sama halnya dengan berlian dan emas. Emas value-nya apa coba? Nggak ada. Cuman buat Ya karena orang percaya ini mahal, jadi makanya mahal. kegunaannya emas itu anti karat ya. Kalau setahu gua ya, dia tuh nggak bisa Ya itu kalau berkarat. secara fungsinya, kalau secara fungsi di elektronik ya emang emas tuh dipakai kan buat kayak konduktor atau apa gitu. Tapi kalau misalnya kita buat beli gitu buat perhiasan tuh apa gitu fungsinya? Gak ada kan. Emas tuh gak langka sebenarnya tuh. Berlian juga sama, tapi mahal karena diproduksinya diterbatasin gitu. Jadi kayak dibuat-buat langka, sebenarnya enggak. Bukannya mahal. Tapi tetap aja sih langka maksudnya lebih susah didapatkan dibandingkan kita mendapatkan nasi. Iya. Iya kan? Ya kan kalau nasi mah di agrikultur. Nasi mah kan bisa namanya tuh diproduksi ulang gitu. Nah, kalau Sedangkan emas kan nggak bisa kayak bahan bakar itu diproduksi. emang enggak. Emas asalnya dari mana? Dari bebatuannya terkompres, dari mineral. Dari ini kan batu bara kan? Dari tambang-tambang gitu kan? Iya. Bisa habis nggak sih kira-kira Jadi kayak gitu kan? Suatu Bisa saat itu, bisa saat habis. nanti. Kalau nggak salah tuh kalau emas tuh satu per 1 gram tuh dalam kurung bakal ada 1 gram emas tuh dalam bumi tuh dalam kurung 10 tahun atau 20 tahun buat 1 gram doang. Nggak, maksudnya bakal bisa habis nggak sih? Habisnya Iya, berarti gue bilang tadi kan kayak bisa aja. ngerigennya itu 1 gram doang tuh berapa tahun gitu kalau satu emas tuh. oh berarti nggak bakal habis ya, tetap ada terus itu Tapi sampai lama. iya, tapi sampai berarti nggak adanya emas itu ya buminya nggak ada bumi berarti nggak ada emas itu kan? Ya kayak kita juga. Sama aja bahan bakar fosil juga yang kita gunain dari bensin. Itu tuh kan dari tumbuhan plankton yang mayat-mayat yang dinosaurus terkompres jadi minyak. Mayat manusia kan juga bisa jadi bensin. Bisa, tapi lama terkompresnya. Ya udah, itu kan kita abis punya banyak ini source. Jadi ya, ini yang trending NFT itu emang gila sih kalau gue lihat. Dan concernnya dari NFT itu karena NFT atau cryptocurrency itu menggunakan energi listrik yang tinggi ya. Jadi bakal meninggalkan carbon footprint yang cukup besar. Yang nanti CO di atmosfer kita tuh bakal tinggi, nantinya kalau bakal ada global warming dan mungkin kita mati nanti karena ada bencana. Tanya, tahu gak sih carbon footprint itu apa? Footprint apa? Jejak kaki. Carbon footprint. Nggak tahu. Carbon footprint itu CO2 atau polusi yang ditinggalkan oleh kita atau secara personal misal gua doang
dari penggunaan banyak hal itu. Gua menggunakan laptop juga termasuk carbon footprint sebenarnya tuh. Ya semua Menggunakan berarti. smartphone termasuk carbon footprint. Iya, karena Semuanya. ya yang disayangkan dari NFT itu katanya tuh bakal mengkontribusi 3%. 3% itu banyak ya. Jangan kelihatan kecil. 3% dari seluruh hal di dunia Hmm. buat NFT doang gitu. Yang artinya itu concern-nya itu tinggi buat global warming. Orang-orang pada menolak karena jangan kontribusi ke NFT nanti global warming. Sebenarnya tuh kita yang dalam mindset kita kan polusi itu dari kendaraan doang. Tapi sebenarnya tuh kalau misalnya naik motor nih, motor diproduksi juga pakai kendaraan. Kan si komponennya ditransportasi sama kendaraan. Orang-orang yang kerja di pabriknya juga pakai kendaraan buat datang ke pabrik, buat nge-assembly si motor itu. Dan pas ke SPBU juga, si SPBU-nya kan ditransport bensinnya dari mana gitu, dari kilang minyak mana, masukkan SPBU, pakai polusi juga, mengeluarkan polusi. Jadi bukan dari menggunakan doang juga, tapi dengan kita membeli, itu termasuk kontribusi juga dalam carbon footprint. Karena dalam pembuatan kendaraan juga itu berkontribusi juga mengeluarkan carbon footprint. Melenceng jauh, Pal. Ya, jadi intinya ya investasi itu si NFT itu termasuk investasi juga atau Iya. saham. Membikin unik suatu produk Ini kan. Gila aja sih maksud gue tuh NFT kalau misalnya kalian baca itu NFT. Ini lagi hangat-hangatnya sekarang tuh NFT itu booming. Gue juga gak tahu gue pengen cobain jual atau gimana. Gue jual berapa dolar. Kalau bisa dikonversi ke rupiah itu bakal berkali-kali lipat. Soalnya $1 kan 14.000 nih. Kalau lu hoki ya, kan hoki-hokian kayak gitu. Tahu aja itu sebenarnya cuman orang gabut, orang kaya yang lagi gabut salah ngeklik atau gimana, terus nih gue Nah, jual gini, mahal nih. ini, gue pengen jelasin lagi nih. Yang lu bilang tadi itu mungkin orang kaya yang gabut. Bisa. Lu tahu money laundering gak sih? Money laundering. Apa itu? Laundry duit, nge-laundry duit. Ini bukan dicuci secara literal ya. Tapi nge-laundry duit itu uang ilegal kayak dari uang narkoba, menjual narkoba, dari korupsi atau apa. Lu cara pakai duit jadi bersih lagi itu gimana caranya? Kalau misalkan kayak orang-orang di berita ini dia ada 3 miliar yang curiga ada di banknya gitu. Itu yang tukang korupsinya itu kurang pinter. Ngapain coba ditaruh di bank gitu? Bakal ketahuan lah. Terus gimana? Jadi orang-orang yang pintar, tukang koruptor pinter atau yang jahat. Dapat tips and trick Jadi nih. ini bukan gua ya, tapi lu tahu. udah ada banyak edukasinya itu money laundering. Jadi misalkan si Reza Kenapa si Rizky punya uang 1 triliun dari korupsi. Anjay. Rizky gak bisa ngeluarin duit, gak bisa langsung beli rumah 100 juta atau 200 juta karena bakal ketahuan sama pajak gitu kayak. Nah, si Rizky kok punya uang 1 triliun, dari mana pekerjaannya apa? Kok bisa dapat 1 triliun? Kalau dicurigai lo bisa dipenjara, disanksi, dan didenda. Nah, cara-cara menghindarinya tuh, jadi money laundering itu ada 3 tahap. 1 tuh placement, 2 tuh layering, 3 tuh integration, integrasi. Yang tahap 1 tuh itu placement. Misal contohnya, Rizky 1 triliun nih, punya 1 triliun. Gimana ya cara duitnya jadi bersih lagi ya? Rizky beli perusahaan atau beli stok. Perusahaan ini tuh stoknya misalnya kita beli 500 juta gitu.
atau 600 juta beli ini. Atau kita nanam saham ke kasino atau segini, segini. Itu kan dimasukin ke bisnis kan, jadi kayak ceritanya tuh si Rizky tuh kayak buka usaha gitu. Tapi nggak Nah, kelihatan ya kayak gitu sama orang pajak. Kalau misalkan kita nanam enggak. saham atau apa. Kelihatan. Gue tahu tuh Karena contoh. orang pajak bakal ngeliat dari income-nya doang, bukan Gua- dari Gue spend. ada temen yang kerja, Jadi belum beres. yang Gimana? dia tuh kan kerja. Terus gue tanya, lu kerja apa? Bikin konten YouTube kan? Kayak bikin konten lah, cuman apa, subscriber sama viewernya itu baru sedikit. Nah, terus kan gue tanya, terus kerjaannya selain ini apa? Nggak ada, cuman bikin konten kayak gini doang. Terus gue bilang, gue tanya lagi, terus perputaran duitnya gimana? Nah, kan bingung tuh, dia juga nggak tahu tuh. Terus beberapa bulan kemudian katanya dia udah berhenti, udah gulung tikar lah istilahnya. Dia pindah kerjaan, teman gue. Terus? Ya itu mungkin. Enggak ada hubungannya aja. Apa sih? Lu cerita apa, Ki? Ini cuman cerita teman lu yang gagal nge-YouTube. Bukan aja, dia kerja. Jadi kerjanya apa? ya maksudnya gak ada hubungan. Gue kira tuh lu tuh bakal menyeritain orang yang nyuci duit juga itu. Ternyata bukan. Iya, itu temen gue kerja di perusahaan, bukan perusahaan sih, pokoknya kayak startup kayak gitu. Nah, startupnya itu memproduksi konten YouTube. Oh, dia kerja di orang. Tapi yang kebetulan iya, kerja di bikin orang. YouTube. Iya, kerjanya tuh bikin YouTube, konten YouTube. Nah, tapi pas gue tanya kan, dia tuh baru. Iya udah, iya ngerti poinnya. Tapi gak ada hubungannya Riz. Ada lah. Kan berarti kan itu bisa diartikan dengan money laundry. Bukan, belum beres nih gue yang ceritain. Jadi gini, ini ngelanjutin ya. Rizky punya uang 1 triliun. Si uang 1 triliun tuh dipecahin dari jadi 10, dimasukin ke saham-saham atau perusahaan. Jadi dia tuh beli perusahaan. Nah, si perusahaan itu tuh gak harus narik customer, gak perlu. Karena si customernya itu tuh customer palsu. Jadi si Rizky itu masukin, misalnya beli perusahaan nih, terus di perusahaannya itu dimasukin uang berapa ratus juta sebagai kas uang dari customer. Padahal bukan di customer. Padahal itu dari lu doang, si Rizky masukin ke sana. Dan orang pajak gak bakal curiga, mikirnya oh ini ya customernya datang gitu. Karena kan gak bisa ada verifikasinya gimana gitu. Jadi si uang itu tuh masuk ke income perusahaan lo gitu. Nah, udah bersih nih uangnya tuh. Itu namanya tuh placement tuh beli perusahaan, layering tuh layering tuh pas si income dari perusahaan itu tuh biasanya itu bakal dikirim ke banyak bank di seluruh dunia. Yang ada itu ada namanya tuh money mule. Duitnya dikirim ke seluruh dunia. Pakai Smurfing. Enggak, itu secara basicnya gitu. Jadi kayak lu beli perusahaan, si income-nya tuh palsu gitu. Dimanipulasi. Dan si income-nya tuh lu udah bersih dan lu bisa gunain gitu. Nah, teknik yang lain itu pakai smurfing. Smurfing tuh si lu Rizky 1 triliun itu tuh dari Indonesia tuh. Lu kirim berapa persen ke orang di bagian negara lain.
ke banyak orang itu di seluruh dunia gitu. Nah, dari seluruh dunia itu tuh depositnya ke satu orangin. Nanti dia bisa masuk ke lu lagi gitu. Jadi bakal bersih. Gak bisa ke track. Tapi sih yang secara sederhana tuh yang sebelumnya itu sih. Jadi kayak buka perusahaan gitu. Itu money laundering secara basicnya. Dan di NFT ini tuh bisa termasuk money laundering juga. Yang artinya tuh contohnya kayak gini, kayak ada orang yang ngelelang harganya tuh 1 triliun karya. Orang yang mau nyuci uang tuh beli ini ya 1 triliun gue beli. Terus dibeli lagi yang 1 triliun tuh. Tapi yang beli itu sebenarnya dia lagi yang beli itu. Tapi pakai orang lain itu. Lu beliin dong ini karyanya. Pakai duit gua. Kalau Pal, Dibeli. Masuk. Kan jadi si uang jadi balik duitnya tuh kayak jelas gitu. Ini uang dari lelang karya. Jadi bisa digunain. Itu money laundering dari NFT. kalau misalkan duitnya Nah, buat beli barang, tapi sebenarnya kita tuh cuman manipulasi gitu transaksinya, bisa nggak sih? ya yang gue bilang tadi kayak bisa di Topet deh. Mm-mm. Topet ngejual 100 juta nih. Mm-mm. Lu beli deh. Kalau pengen nyuci duit itu. Beli barang 100 juta. Mm-mm. Gimana caranya ngebersihin uang 100 juta itu? Ya lu beli lagi si barangnya itu 100 juta. Terus lu ada barangnya. Pakai akun Terus lu lain jual gitu kan? lagi barang lu pakai uang dulu. Jadi kayak lu ngebeli barang lu gitu. Jadi muter duit itu. Oh, jadi bersih, jadi jelas. Uang ini tuh dari ngejual barang 100 juta. Ngejual barang legal. Masa orang pajak sebodoh itu sih, maksudnya nggak di track gitu loh. Sebenarnya itu lebih lebih kompleks sih, tapi itu sederhananya itu. Cara sederhananya. Cuman gua nggak tahu sih orang pajak kayak gimana kerjanya. Kadang ada Itu aja mah dicari-cariin orang cuma kayak nyari-nyari. Iya. Biasanya kalau itu tuh yang gua tahu tuh orang pajak tuh gak bakal peduli lu duit dapat dari mana. Tapi kalau lu gak bayar pajak, lu bakal dipenjara. Oh, sorry. Jadi kalau misalnya lu ngehindarin buat bayar pajak, lu bakal dilaporin ke polisi. Dan si polisi itu baru tahu, ternyata duit lu dari korupsi. Sebenarnya tuh tukang pajak dari korupsi. Yang penting mah lu bayar pajak. Kan pajak itu dari penghasilan kan. Jadi orang-orang itu pada mikir gimana caranya penghasilan itu dibikin sedikit mungkin biar nggak ketahuan sama orang pajak. Bisa juga sih kayak gitu. Ya, tax evading. Itu termasuk money ini apa? Laundry. Masuk. ya, Memanipulasi yang TikTok penghasilan itu. kita. Ada banyak halnya. Money laundry itu ada pakai mule atau ada banyak jenis-jenisnya itu. Makanya ya itu orang pada ngindar-ngindarin pajak. Udah sejam nih, Bang. Si Dewe kemana lagi tiba-tiba ngilang aja, ngeghosting. Itu Balas. gue tuh pengen itu sih ngejelasin tuh pakai gambar sih biar lebih jelas. Lu tuh Pakai gak sih kayak video-video edukasi yang ada gambarnya itu cowok banget. yang ini, yang gambar-gambar kita ngegambar manual gitu. Gitu. Itu siapa yang mau gambar? Susah itu. Lama maksudnya. Produksinya lama. Apalagi podcastnya sejam. Buset. Ini gak kerasa langsung udah sejam. Padahal tadi kita cuma ngebahas apa sih? Pertama investasi, Investasi terus saham, saham, Bitcoin, mining, terus apa tadi? NFT. NFT, terus yang terakhirnya apa tadi? Money laundry.
NFT itu ya itu kayak sesuatu yang unik, barang menilai barang jadi unik yang gua dapat pokoknya. bilang NFT itu kayak masa depannya kita ngeapresiasi seni. Jadi nanti di masa depan tuh seni itu gak bakal ada yang fisik lagi, semua digital. Makanya kenapa orang-orang pada beli sekarang buat nanti dijual lagi. Terus yang kalau kita ngeinvestasi langsung ke bank itu apa sih namanya? Gue pernah dikasih tahu sama ini orang tua gue, namanya apa ya? Pokoknya ntar kalau kita ngambil setahun kita dapat berapa persen gitu. Tapi kita harus nabungnya banyak dulu. Reksadana. Bukan. Apa ya, lupa gue. Gue tahu reksadana dong. Pokoknya harus di syariah gitu. Bukan syariah atau non ya, gue lupa. Namanya lupa lagi gue sebutannya. Pokoknya itu investasi syariah apa gimana? Nggak tahu gue. Pokoknya biar duitnya itu biar jalan gitu. Ada sebutannya, lupa gue. Dan itu bisa milih kita mau nabung berapa tahun nih biar dapat bunganya. Misalkan setahun, kalau setahun ntar bunganya dikit. Kalau misalkan 10 tahun bunganya bisa gede, tergantung duit yang kita tabung sih. Itu sama halnya dengan konsep reksadana juga, cuma beda nama doang. Itu semua hal saham tuh emang kayak gitu. Ke bank langsung tapi. Ya kayak gitu. Sebenarnya lu kalau mau beli saham tuh gak perlu harus ke perusahaannya, tuh pakai HP juga bisa. Ada kalau cryptocurrency itu lu pakai aplikasi Robinhood atau apa. Lu bisa langsung beli gitu, beli stok gitu. Kayak Binomo gitu, cuman beneran, bukan main-main. Binomo mah betting aja. Kalau gue dikasih tahu temen gue bukannya itu saham deh. Kalau saham itu pakainya yang dari bank-bank itu, lupa gue namanya apa. Sumpah gue kesel, kenapa sih setiap iklan tuh pasti Binomo? Itu dulu. Gue mah kasihan ke orang lain tuh, kayak ke orang yang pengen banget dapat duit, mikirnya Binomo tuh cara cepet buat dapat duit. Ternyata tahu-taunya Binomo tuh buat simulasi gitu, buat judi. Ya gak tahu ya kalau emang Binomo judi, emang judi sih bang. Iya, betting. Kita disuruh nebak. Togel. Ya, semacam itulah. Langsung ke kesimpulannya, Pak. Kesimpulan untuk investor. Investasi. Apa nih? Oh, ini gue tahu nih. Gue tahu kesimpulannya. Boleh, kesimpulannya investasi main BTC itu haram. What? Investasi. Lu gak bisa seenaknya bilang haram, ini harus ada dari MUI. Lu udah dapat belum fatwanya? Kan karena Quran tidak bisa diubah kan gini. Nih mulai Quran tuh ini mulai ke agama anjir. Ini gue ngomong pendek doang gitu, kayak kalau di Bible atau Injil gitu, itu kan diubah-ubah kan, yang artinya tuh mengikuti zaman itu peraturan. Sedangkan Quran juga bisa diubah, makanya ada yang buat bikin makruh deh, makruh. Hukumnya makruh. Jadi ya harus ada MUI. Sama halnya dengan rokok juga, itu kan penemuan baru rokok tuh. Tidak ditulis dalam Quran. Nge-vape juga. Nge-vape ya. Itu tidak baik untuk kesehatan. Tapi ada benefitnya. Tapi nggak ada orang yang mati gara-gara nge-vape loh. Maksudnya dikit. Kayak makan babi juga, mana ada orang mati gara-gara makan babi. Nah, aduh, jadi ngomongin agama. Udah, Pak. Memang asik ngomongin agama tuh. Ya, jadi
Intinya dari pembahasan sejam kita itu, investasi itu merupakan ilmu penting ya, yang seharusnya sih diajarin waktu kita SMP atau SMA gitu. Sekolah lah Betapa pentingnya itu investasi. untuk Karena bakal ngebantu di masa depan. passive income ya. Ya, passive income. Kalau misalnya kita pas baru banget ngelihat istilah-istilah invest atau saham itu bakal kelabakan. Gue juga ya pecah banget otak tuh. Apa bahasa bubble burst, short squeeze, terus flight to apa gue ngerti. Asuransi itu juga termasuk investasi kesehatan kan? Iya. Tapi itu kayak nabung sih. Gue mikirnya mah. Iya sama aja. Nabung tapi gak bisa diambil, cuma bisa diambil pas lu kita sakit. Iya. Makanya banyak orang yang nabrakin diri buat dapetin insurasi. Ya, pokoknya investasi kesehatan lah itu termasuk menurut gua ya. Tanah juga termasuk investasi. Karena semakin lama tanah itu semakin langka. Kebanyakan penduduk. Katanya Gen Z gak bakal bisa dapat rumah sendiri nanti di masa depan. Ya udah, turunin aja dari dari orang tua ke anaknya. Ya maksudnya gak bisa dapat rumah baru. Kan kalau di Jepang mah sekarang banyak apartemen. Tanah sama apartemen beda, Ki. Iya, maksudnya kalau di Indonesia biasanya apartemen disewa kan? Ada yang beli apartemen. Berarti beli tanah? Beli apartemen, bukan beli tanah jatuhnya. Ya, nanti itu buat pembahasan lain. Ya, jadi intinya investasi itu penting. Bagus kalau misalnya kalian udah mulai invest mungkin dikit-dikit kayak gitu, pakai reksadana yang paling aman. Kalau masih pemula pakai reksadana. Gue harapin sih. Gue kesel tuh ini guru gini pengen ngebacot bentar. Guru yang ada di sekolah sekarang tuh itu kan kayak produk pelajar dari ilmu lawas kan. Makanya kenapa guru yang sekarang tuh yang kalau lihat di belakang SMP SMA pada gaptek atau pada gak tahu. Ya sebenarnya ilmu yang kita dapat sekarang banyak tuh bukan dari mereka tapi dari kita nyari di internet gitu. Ya si sahamnya itu termasuk ke bentuk ilmu yang sebenarnya bukan baru sih, yang penting dan harus diberikan sejak dini sebagai investasi. Sebagai pelajaran. Ilmu investasi. Hah? Apa? Iya, sebagai pelajaran. Ya. Ya, jadi cukup sekian. Udah dapat lagi rangkumannya apa tadi. Jadi cukup sekian dari kita, dari podcast kita Mana Paham. Kita ucapkan terima kasih buat kalian yang udah dengerin sampai sekarang. Dan gue harap ilmunya bisa bermanfaat dan lu gunain nanti di masa mendatang. Jangan korupsi. Saran, katakan tidak. Tapi padahal orangnya korupsi juga. Yo. Iya. Ini kan di apa? Ya lu tau gak sih? Katakan tidak. Tapi orang-orang yang pada bilang tidak tuh korupsi dong. Yo. Trumin. Iya, Trumin. Ya udah. Ya, jadi terima kasih. Nanti kita berjumpa di minggu depan dengan topik-topik yang wadidaw, wow, unik, tidak dapat dipecahkan, luar biasa. Kita ucapkan terima kasih dan dadah. Sayonara.